Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1561 Musuh Narkoba. Ada keputusasaan di mata Qin Xiong. Itu benar, dia putus asa kali ini. Sungguh suatu keajaiban bahwa saya mampu bertahan selama itu bersama mereka berdua. Kekuatan kedua orang ini sungguh terlalu kuat. Sekalipun ia menghindar berkali-kali, bahkan berusaha menguasai diri, ia tetap beradu muka dengan lawannya beberapa kali, dan saat-saat itu hampir saja mematahkan lengannya dan menghancurkan tinjunya. Dalam situasi ini, lengannya mati rasa dan seluruh tubuhnya kelelahan, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar. Oleh karena itu, menghadapi tinju dua orang, sekalipun ia ingin melawan, itu ibarat seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, sehingga ia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Tuan Muda Xiong, kami melawan mereka. Persetan, aku tidak ingin hidup lagi. Para murid Feitang Mansion yang telah menonton berseru dan bergegas maju. Qin Xiong tidak membiarkan mereka naik tadi. Lagi pula, mereka berdua terlalu kuat. Jika mereka naik, bukan hanya mereka tidak akan bisa berbuat banyak, bahkan mungkin mereka akan terbunuh. Itulah sebabnya dia tidak membiarkan mereka naik. Sekarang, ketika orang-orang ini melihat bahwa Qin Xiong bersedia mengorbankan nyawanya untuk mereka, darah mereka tiba-tiba mendidih. Namun, meskipun saya ingin datang dan menyelamatkannya, sudah terlambat. Tinju kedua orang asing itu semakin dekat ke kepala Qin Xiong. Qin Xiong memandangi tinju yang semakin membesar itu. Ia tidak takut, sebaliknya, ia menatap dengan mata terbelalak, ingin menyaksikan lawannya menghajarnya sampai mati. Dia tidak bisa mempermalukan Feitang Mansion, kita tidak boleh mempermalukan Ji Fei. Tepat ketika tinju kedua pria itu berjarak kurang dari 2 cm dari kepala Qin Xiong, mereka tidak bisa lagi bergerak maju, dan tubuh kedua pria itu berdiri di sana seolah membeku dalam es, tidak dapat bergerak sama sekali. Mata putus asa Qin Xiong menunjukkan keterkejutan. Ji Fei tiba. Yang lebih mengejutkannya adalah Ji Fei bahkan tidak bergerak sedikit pun, tetapi hanya mengeluarkan auranya, yang membuat kedua orang itu tampak membeku dalam es. Sialan, umpat salah seorang di antara mereka. Kalianlah yang pantas mati. Begitu Ji Fei selesai berbicara, tubuh kedua orang itu beterbangan seperti bola, jatuh ke tanah dengan 2 dentuman, dan membuat 2 lubang di tanah. Para murid Feitang Mansion, yang belum pernah melihat Ji Fei beraksi, melihat Ji Fei mengalahkan lawannya hanya dengan 1 kata. Kemudian mereka melihat begitu banyak orang mereka sendiri terbunuh dengan begitu menyedihkan, dan mereka memandang Ji Fei dengan kagum, bahkan memuja. Berdebar, Qin Xiong duduk di tanah dan menatap Ji Fei dengan tatapan samar. Tuan, kedua orang ini benar-benar terlalu abnormal. Mereka sama sekali tidak takut dipukuli. Aku sama sekali tidak bisa melawan mereka. Ji Fei mengangguk dan berjalan menuju kedua orang itu. Kedua pria itu telah mendapatkan kembali kebebasan mereka saat itu. Mereka melompat dari tanah dan melihat lubang di tanah dengan wajah malu dan marah. Lehernya terpelintir, tubuhnya bergoyang, tangannya terkepal erat, dan dia menatap Ji Fei dengan marah. Siapa kamu? Ji Fei, kamu Ji Fei? Haha, hebat, kami mencarimu dan ingin membunuhmu. Setelah kedua pria itu selesai berbicara, mereka memperlihatkan kegembiraan yang kuat dan niat membunuh. Bunuh aku? Ji Fei juga tertarik dengan reaksi kedua orang itu. Ya, kami ingin membunuhmu. Kami ingin menghasilkan uang. Setelah kedua pria itu berkata demikian,
mereka tiba-tiba melompat dan meninju kepala Ji Fei dengan 2 pukulan beruntun. Sederhana, namun dia sangat kasar dan sombong. Ji Fei awalnya penasaran dengan kedatangan kedua orang itu. Tetapi setelah mendengar mereka akan menyerangnya, ia menjadi semakin penasaran. Ia memandangi tinju kedua orang itu, tersenyum tipis, dan sama sekali tidak peduli. Hanya mengayunkan telapak tangannya dengan santai. Bang, kedua tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Hasilnya mengejutkan Ji Fei. Kedua pria itu tidak terlempar, tetapi tinju dan telapak tangan mereka saling bertabrakan dengan momentum yang luar biasa. Ji Fei tidak menduganya. Lihatlah lubang dalam di tanah yang baru saja dibuat oleh kedua orang itu. Itu lubang sungguhan. Namun, lawannya tidak terluka. Yang tidak ia duga adalah kedua pria itu masih kuat dan bahkan bisa menahan serangan baliknya. Sekalipun dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, konfrontasi ini masih cukup untuk membuat lawannya terlempar, atau bahkan mematahkan kedua lengannya. Tapi tidak, Ji Fei benar-benar terkejut. Kedua pria itu sedikit terkejut karena Ji Fei mampu menahan serangan mereka. Kau cukup tangguh. Kalau begitu, kami akan memastikan kau mati dengan cepat. Setelah berkata demikian, dia menarik tinjunya dan menyerang Ji Fei lagi dengan sekuat tenaga. Kali ini, Ji Fei juga menggunakan lebih banyak kekuatan untuk melawan, dan kedua orang itu bertabrakan lagi. Dan itu masih pemandangan yang sama seperti tadi. Kedua orang asing itu juga terkejut. Coba kulihat apakah kalian bisa menahan beberapa serangan kami. Suara mendesing, kali ini, kedua tinju pria itu menghantam dengan kekuatan yang lebih besar. Tetapi Ji Fei pun geram. Ia pun memukul kedua pria itu dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Bang! Suaranya sekeras besi yang berbenturan, dan suaranya tumpul. Kali ini jasad kedua orang asing itu terpental bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh ke tanah dengan 2 kali bunyi gedebuk, menyisakan retakan dan batu di tanah. Tepat ketika kedua orang asing itu hendak berdiri, Ji Fei sudah tiba di samping mereka. Ia menepuk tubuh mereka 2 kali dengan tangannya, dan kedua pria itu langsung tak bisa bergerak. Qin Xiong, bawa mereka masuk. Qin Xiong tersadar ketika mendengar teriakan Ji Fei. Ia tertegun tadi karena tak menyangka Ji Fei akan sesulit ini melawan 2 orang. Ya, Tuan, Qin Xiong segera mengatur orang untuk membawa kedua orang asing itu masuk. Ji Fei telah menelepon Qi Yuan dan memintanya untuk segera kembali ke Fei Tang Mansion. Setelah itu, masuklah ke Fei Tang Mansion. Di luar Fei Tang Mansion, semua orang sibuk menangani dampaknya. Di gedung seberang Fei Tang Mansion, 2 orang sedang mengobrol. Salah satu dari mereka bertanya, "Kenapa kita tidak menembak saja?" Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa membunuhnya meskipun kita mau. Sebaliknya, itu akan membuat Ji Fei waspada. Apakah kamu tidak akan membunuhnya? Tentu saja kita harus membunuhnya. Saat orang-orang kita datang untuk mencegat kita lain kali, kita akan menembaknya dari berbagai sudut secara bersamaan, berharap bisa membunuhnya dalam satu serangan. Ji Fei tidak tahu bahwa ada penembak jitu yang bersembunyi di luar. Qi Yuan kembali dan melihat Ji Fei. "Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang itu?" Dia telah diberitahu tentang apa yang telah terjadi. "Pergi dan periksa kedua orang ini. Aku curiga mereka bukan orang biasa, atau mereka telah disuntik dengan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu." Qi Yuan langsung mengerti bahwa Ji Fei ingin dia mencari tahu karakteristik struktur tubuh kedua orang itu. "Baik, Pak, tunggu kabar saya." Qi Yuan pergi,
Tatapan dingin terpancar di mata Ji Fei. Ia tak menyangka akan ada orang seperti itu yang pernah diobati dengan narkoba dan dipanggil untuk mulai menggunakannya. Jika masih ada yang lain, itu akan jadi masalah besar. Siapa pihak lainnya? Ji Fei aneh. Bab 1562 cari tahu lokasinya untukku. Rumah Fei Tang memasuki keadaan siaga tinggi. Ketika Ji Fei kembali ke villa, Li Ruoxi masih tertidur. Su Piaomiao sedang duduk di ruang tamu. Ketika melihat Ji Fei masuk, ia segera berdiri dan bertanya, "Siapa orang itu?" Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin. Tapi dia pasti sedang dibawa pengaruh obat-obatan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu." Su Piaomiao mengerutkan kening dan menatap Ji Fei. "Jika begitu, bukankah itu berarti seseorang menjadi musuh kita lagi?" Apa kamu takut?" tanya Ji Fei sambil tersenyum. "Kenapa aku harus takut? Lagi pula, bukan aku yang dalam bahaya, dan aku bisa langsung kabur di saat kritis. Seharusnya kau yang takut." Ji Fei terdiam mendengar kepalsuan Su Piaomiao. "Kamu sebaiknya tinggal bersama Ruoxi saja untuk sementara waktu. Aku khawatir dia sudah punya orang lain." Su Piaomiao tidak menolak kali ini, tetapi menatap Ji Fei. "Jika aku hamil, apakah kamu akan peduli padaku seperti ini?" Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak." "Kamu, kenapa?" Su Piaomiao sangat marah hingga hampir kehilangan kesabarannya. "Suamimu khawatir tentang kehamilanmu? Apa hubungannya denganku?" kata Ji Fei sambil berpura-pura tidak bersalah. "Ji Fei, apa yang kau tunggu-tunggu? Jika aku tidak membuatmu menyesal, kau pasti tidak akan mengenal Su Piaomiao yang sebenarnya." Setelah berkata demikian, dia pergi dengan marah dan mengabaikan Ji Fei sepenuhnya. Su Piaomiao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. "Aku mau nyatain perasaanku ke Ji Fei. Kalaupun kamu nggak suka sama aku, setidaknya kamu bisa bilang beberapa kata baik, kan?" Dia bukan saja tidak mengatakannya, tetapi dia juga mengatakannya dengan cara yang sangat jahat, yang benar-benar membuat marah. "Saya ditolak karena mencoba bersikap genit." Ji Fei menatap punggung Su Piaomiao. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Ji Fei sangat mempercayai wanita ini. Di sisi lain, Saudara Long menerima laporan dan mengetahui bahwa ia telah gagal. Namun, setelah mendengarkan seluruh prosesnya, tidak ada keluhan sama sekali. Sebaliknya, ia sangat senang. Segera bayar pihak lain 500 juta dan biarkan mereka melanjutkan aksinya. Mereka bahkan bisa mengincar kerabat dan teman Ji Fei. Pihak lain langsung setuju dan menutup telepon. Wajah Saudara Long dipenuhi senyum. "Ji Fei, aku sangat penasaran kali ini. Aku tidak menyangka biaya perekrutan 10 miliar benar-benar bisa membuat manusia serigala yang menggemparkan dunia itu bertindak." Manusia serigala konon adalah manusia yang hidup bersama serigala. Mereka telah ditempa oleh salju, hujan, angin, dan embun beku alam, sehingga memiliki tubuh yang sangat kuat. Banyak di antara mereka bahkan lebih kuat daripada para penguasa kerajaan naga. Hanya sedikit orang yang dapat disewa untuk organisasi aneh seperti itu, dan lebih sedikit lagi yang mau melaksanakan misi. Dan kali ini kemunculan mereka sungguh di luar dugaan. Saudara Long sangat gembira. Di sebuah villa tertutup di Longdu, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih perlahan membuka matanya dan berkata, "Guang Yu, kita kehilangan 2 orang, kan?" Pemuda itu adalah Wang Guang Yu, yang segera menatap lelaki tua itu dan berkata, "Ya, kakek, kami mengirim mereka ke Fei Tang Mansion untuk membuat keributan, dengan harapan dapat memperingatkan Ji Fei dan yang lainnya,
tujuan kami tercapai, pihak lawan tampak kacau balau, dan kami membunuh lebih dari selusin dari mereka. Orang tua itu terdiam sejenak. Apa yang dilakukan keluarga Wu sekarang? Kami sedang merekrut orang. Ji Fei tidak menyerang lagi. Itu bagus, kakek. Kita baik-baik saja dan tidak butuh 10 miliar itu. Kenapa kita harus menerima misi seperti ini? Itu akan membuat kita ketahuan. Guang Yu, kamu masih muda dan belum mengerti banyak hal. Guang Yu tertegun dan menatap kakeknya dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Ketenangan saat ini hanya semu. Sebentar lagi, situasinya akan bergejolak. Jika kita tidak melenyapkan Ji Fei, kita juga akan terlibat. Kalau begitu, janganlah kita mendatangkan bencana pada diri kita sendiri. Hahaha, bagaimana kau bisa menyebutnya mendatangkan bencana? Sekarang kedua orang ini telah ditangkap. Ji Fei pasti akan menyelidikinya. Jadi menurutmu kemana arah penyelidikannya? Wang Guangyu merenung sejenak. Di luar negeri. Wang tua mengangguk. Benar, lagi pula. Mereka berdua orang asing yang bikin onar. Jadi perhatian semua orang pasti akan tertuju pada identitas dan negara mereka, yang akan membuat mereka tersesat. Wang Guangyu menatap kakeknya dengan mata penuh kekaguman. Apakah ada hal lain yang bisa Anda pikirkan? Tanya Tuan Wang lagi. Wang Guangyu tetap diam kali ini, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa pihak lain memberikan 500 juta lagi sebagai tambahan deposit? Jika uang ini terbongkar, Ji Fei pasti akan mencari sumber 500 juta itu. Dia akan menemukan kaki tangan yang disewa oleh saudara Long dan membunuhnya. Jika kaki tangannya hilang, apakah saudara Long akan mengambil tindakan? Mendesis, Wang Guangyu menarik napas dalam-dalam dan menatap kakeknya dengan tatapan terkejut. Ia benar-benar menyadari kekurangan dan kelemahannya sendiri. Yang terbaik belum datang. Jangan bergerak. Urusan bisnis telah menyebabkan keluarga Wu dan Ji Fei bertarung sampai mati. Mengenai orang-orang di belakang saudara Long kali ini, itu urusan mereka. Jangan ikut campur. Orang tua itu melanjutkan. Wang Guangyu mengangguk dan pergi. Wang tua memandang keluar jendela. Ji Fei, kau telah membunuh begitu banyak orang seperti Ling Kongsu. Kau pantas mati. Jika aku tidak ingin menggunakanmu untuk membereskan mereka, aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Sekarang karena tidak ada pesaing, keberadaan jiwa naga sudah diketahui. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara kau, Tama Monomae, Long Chentian, dan yang lainnya, dan aku harus membereskan kekacauan ini pada akhirnya. Tidak seorang pun tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di Ling Kongsu, Ling Qiangfeng. Wang tua yang asli sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia hanyalah Wang tua palsu. Justru karena dia palsu, orang-orang dari keluarga Wang jarang terlihat. Bahkan Wang Guangyu ini pun palsu. Wang Guangyu yang asli telah menjadi bagian dari formasi Bagua 5 elemen dan meninggal. Semua ini adalah penantian akan masa depan dan kebangkitannya. Ia telah menunggu selama bertahun-tahun dan tak sanggup menunggu lebih lama lagi. Rumah Fei Tang, Pak, saya sudah memeriksa orang-orang ini. Mereka tidak minum obat apapun, jadi mereka orang biasa saja. Namun, tubuh mereka bahkan lebih kuat daripada kita setelah latihan. Saya bahkan curiga mereka. Qi Yuan berhenti di sini dan menatap Ji Fei, seolah bertanya apakah dia harus melanjutkan. Berlangsung, saya curiga mereka adalah organisasi manusia serigala yang misterius. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia menatap Ji Fei, matanya menunggu perintah. Organisasi manusia serigala, Ji Fei berkata dengan ringan, matanya mulai mengecil, dan kebencian mulai tumbuh di wajahnya.
Itu 3 tahun yang lalu, mereka sedang kembali dari misi dan melewati sebuah kota. Mereka ingin menginap di hotel, tetapi ketika masuk, mereka mendapati semua orang di dalamnya telah dipenggal kepalanya dan jantung mereka dicungkil. Ada begitu banyak darah sehingga orang-orang masih mengingatnya dengan jelas. Kemudian, mereka memeriksa rekaman pengawasan dan menemukan bahwa sekelompok pria jangkung dan sangat kuat datang dan melakukan hal ini. Mereka akan terlebih dahulu menggali jantung orang-orang saat mereka masih hidup, lalu memenggal kepala mereka sebelum mereka meninggal. Sungguh kejam. Ji-Fei kemudian meminta seseorang untuk menyelidiki dan mencari tahu organisasi manusia serigala macam apa itu. Tetapi saat saya mencoba mencarinya, saya tidak dapat menemukannya. Aku tidak menyangka mereka akan datang ke Feitang Mansion hari ini, dan mereka jelas ingin membunuhku. Cari tahu lokasinya untukku, bersambung.